Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan para pemirsa yang menonton channel YouTube maupun sosmed SD Mudabo Official ya, semoga juga diberikan kesehatan selalu, dan semoga di bulan suci Ramadan ini semuanya mendapatkan keberkahan ya, dan pastinya lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Nah, oke anak-anak, puasa semua ini ya? Puasa ya? Puasa, oke. Gimana? Ada yang sudah bolong belum? Belum, alhamdulillah luar biasa ya. Semoga kalian nanti sampai finish ya, bisa merayakan hari raya dan juga puasanya penuh ya. Semoga ya. Nanti kalau sudah penuh dikasih hadiah ya sama orang tuanya masing-masing ya. Oke ya. Pada hari ini kebetulan sangat luar biasa, pada acara podcast SD Mudabo ya, kebetulan pada hari ini tema dengan Mudabo mengaji adalah bagaimana agar Ramadan itu tidak sia-sia. Oke, hari ini sangat luar biasa ya pastinya anak-anak ya, sangat luar biasa ya. Masih ceria ya? Masih ya, oke. Kita kedatangan tamu yang sangat tampan sekali ini ya. Siapa ini ya? Ya, ini kebetulan Ustadz Norik sebagai host pada hari ini ya, kedatangan tamu dari pimpinan daerah IPM. Nah, apa itu IPM? Ada yang tahu nih, ayo. Ada yang tahu nih IPM? Wah, ini gimana nih pelajaran KMD-nya? Ayo, apa IPM itu? Ikatan Pelajar Muhammadiyah, luar biasa ya. Nantinya kalau sudah 6 sudah bisa gabung ini IPM ya. Ini sebagai pelopor pelajar ya. Kalian sebagai pelajar pastinya juga harus ikut IPM nantinya ya. Sebagai kader Muhammadiyah yang nantinya insya Allah menjadi kader yang militan, ikutilah perjuangan dan pergerakan IPM ya. Siap ya? Oke, IPM ya. Pelajari itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kebetulan saat ini Ustadz bersama dengan Mas Muhammad Iqbal ya, atau bisa dipanggil Ustadz ya, Ustadz Iqbal ya. Ustadz Iqbal, beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro. Ya, luar biasa ya. Yuk kita sapa. Halo Ustadz, gitu. Yuk kita sapa. Halo Ustadz Iqbal. Halo Ustadz Iqbal. Hai. Assalamualaikum, gitu. Yuk sapa. Assalamualaikum. Oke, luar biasa. Ini bisa dibuka maskernya Mas, ya? Apa ya? Tapan sekali, luar biasa ya. Oke. Sangat luar biasa para pemirsa penonton channel YouTube SD Mudabo dan di sosmed SD Mudabo Official. Kali ini tema yang akan diangkat dari podcast Mudabo pada program Mudabo mengaji adalah bagaimana cara Ramadan tidak sia-sia. Langsung saja kita simak nantinya dalam acara ini, podcast kali ini dengan Mas Iqbal. Saya sapa dulu. Bagaimana Mas Iqbal kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Oke. Ini dari kantor atau dari rumah tadi nih? Alhamdulillah dari rumah tadi langsung menuntur ke sini. Luar biasa. Oke. Ya Mas Iqbal, pastinya dalam situasi bulan suci Ramadan ini kita punya target ya. Dari Ramadan kemarin dan sekarang alhamdulillah kita dipertemukan Ramadan yang insya Allah lebih baik daripada Ramadan kemarin ya pastinya. Nah, ini pastinya ada terkhusus ya, bagaimana sih tata cara agar Ramadan itu tidak sia-sia, apalagi di usia-usia anak-anak ya. Pastinya pemirsa juga dimanapun berada, di keluarga besar SD Mudabo maupun di luar SD Mudabo, pastinya ingin tahu ya, bagaimana sih ya tata cara ya, agar Ramadan itu tidak sia-sia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan lagi ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Alamat saya di Desa Telaga Agung,
Kecamatan Gunung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Di situ. Kalau mau main ya silahkan. Ya. Tanya dong, udah punya belum? Udah punya belum ini? Ayo tanya nggak apa-apa. Nah di sini kalau Mas tadi apa Ustaz? Ramadan agar tidak sia-sia ya? Ya, setuju. Nah kalau kita itu harus introspeksi terlebih dahulu Ramadan yang kemarin ya. Kalau Ramadan yang kemarin itu kita ngajinya hanya semisal kita mengaji hanya 10 ayat, ini ditingkatkan menjadi 20 seperti itu. Biasanya teman-teman ngajinya berapa ini? Berapa halaman? Ngajinya berapa halaman nih kira-kira? Ada yang sudah Al-Quran di sini? Ini ya sudah Al-Quran ini. Ini kebetulan ada campuran Ustaz, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang sudah Al-Quran, ada yang belum. Ya, ada yang sudah masih tajwid ini. Ya. Ini ada yang sudah Al-Quran berapa ini? 1, 2, 3. Ya. Kira-kira sudah Al-Quran berapa lembar ini biasanya perharinya? 2 lembar? Ya, 2 lembar Ustaz. Kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan biasanya pahalanya itu ya biasa teman-teman. Ya kalau kita di bulan Ramadan, pahalanya itu bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, luar biasa ini Ustaz ya. Ya, sampai bulan Ramadan begitu spesialnya. Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa agar Ramadan kita ini tidak sia-sia. Agar kita selalu mengaji, menghafal Al-Quran, dan juga yang pastinya harus selalu melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Oke, luar biasa. Terus ini Ustadz ya, sebagai kita dalam melakukan sebuah amalan atau kegiatan ibadah ya pastinya anak-anak ya, pasti kita punya niat ya. Pastinya diawali dengan niatnya. Kira-kira Ustadz ini dalam kita melaksanakan niat ya, menurut syariat Islam itu baiknya itu dibunyikan, dilafalkan atau cuma kita hanya dalam hati. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau untuk niat itu biasanya kalau di dalam hadis, apalagi di Muhammadiyah ya tentunya, itu harus cukup di dalam hati itu. Jadi dibaca biasanya syir ya kalau dalam hati, nggak perlu dilafalkan. Yang penting dalam niatnya itu niat mau puasa seperti itu ya. Jadi cukup dalam hati sudah bisa ya anak-anak ya, anak-anakku semuanya, niat dalam hati puasa ya. Itu sudah merupakan salah satu bagaimana kita mengawali ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan ya. Oke Ustadz, dalam perjalanan ya, pastinya dalam perjalanan kita juga menurut kemungkinan kita dalam melaksanakan perjalanan puasa ini terkadang kita ada agenda ya, terutama perjalanan. Nah ini kan kita sebagai musafir ya, apakah dalam perjalanan itu ya Ustadz ya, agar puasa itu tidak sia-sia, apakah kita bisa buka secara mendadak waktu perjalanan ketika kita menjadi musafir? Kalau minimal dari perjalanan itu sendiri itu di angka kisaran 80 km ya. Jauh nggak 80 km? Kira-kira sampai mana ini ya 80 km? Bojonegoro mana? Bojonegoro, Surabaya ya? Surabaya. Baru diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau kita masih sanggup untuk menjalankan puasa, ya kita terus saja untuk berpuasa sampai waktu berbuka tiba. Setelah itu baru mensegerakan berbuka puasa. Kalau kita masih kuat. Kalau kita dirasa di perjalanan itu kita tidak kuat dalam melakukan puasa, kita boleh membatalkannya di berapa kilometer tadi? 80 seperti itu. Nah, luar biasa ya, paham ya anak-anak ya. Jadi kita kalau dalam perjalanan ya kita diperbolehkan membatalkan puasa asalkan ya, ini ada asalnya dari Ustadz nih, harus minimal 80 ya Ustadz ya, 80 ya, 80 dari jarak lokasi awal kita bepergian. Nah, oke. Nah ya untuk Ustadz
Tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, salah satunya adalah mempersiapkan bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia, dengan salah satunya memberikan aktivitas yang bermanfaat, misal meningkatkan untuk membaca ya atau qiraah dalam Al-Qur'an ya. Mungkin ada tips lain ya agar puasa kita tidak sia-sia, mungkin ada kegiatan, mengikuti kegiatan seminar atau apa, apalagi pada era sekarang digitalisasi ya Ustaz ya. Benar sekali. Kita nggak perlu datang ya, hanya bermodalkan HP ya kan anak ya, memodalkan HP sudah bisa berinteraksi ya pastinya ya. Itu selain itu apakah ada Ustaz? Ada, kita bisa itu mendengarkan ceramah-ceramah dalam YouTube. Dalam YouTube kan banyak ya, ada ceramah-ceramah. Biasanya Ustadz Abdul Somad, terus Ustadz Zakir Naik. Biasanya kita itu bisa mendengarkan di situ. Jadi kita bisa menambah wawasan ilmu hanya dari YouTube itu teman-teman. Jangan kita menggunakan gadget ini hanya untuk, biasanya kalau teman-teman itu main game ya, main betul. game. Ada main game nih, suka ya? Main game. Suka main game ya? Game apa ini? Mobile Legends ya? Mobile Legends. Nah, kurangnya itu bisa dialihkan membaca di HP, bisa ya membaca di HP. Terus bisa mendengarkan ceramah juga. Terus membaca Al-Qur'an di HP juga bisa, seperti itu. Luar biasa ya, pastinya itu salah satunya. Nah, ini paling menarik anak-anak ya, mungkin apalagi di kalangan pelajar ini pasti tahu ini ya, Ustadz Iqbal ini pasti tahu apa sih kegiatan-kegiatan ya, pastinya di lingkungan pelajar ya, pastinya di ranah Ikatan Pelajar Muhammadiyah apalagi. Nah, mungkin dalam di bulan suci Ramadan ini biar tidak sia-sia itu apa saja yang dilakukan seorang pelajar Muhammadiyah saat ini? Nah, terutama pada anak-anak ini juga pelajar Muhammadiyah ya. Ya. Nah, kalau untuk hal yang dilakukan itu ya tadi ya, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca buku, juga ada yang mendengarkan ceramah. Ya, betul. Dan ini yang harus dijauhi ya teman-teman. Tadi yang harus dilakukan. Nah, sekarang harus dijauhi. Biasanya teman-teman itu kalau di kalangan pelajar sukanya itu kalau habis puasa, sholat subuh terus tidur. Pernah gitu nggak? Ya. Pernah gitu ya? Nah, itu dihindari teman-teman. Ya, jadi tidur setelah subuh dan juga biasanya setelah asar. Itu menurut kesehatan dapat melemahkan otak-otak kita. Jadi tidak boleh. Apalagi tidurnya itu sampai apa ya bahasanya? Kelewat batas. Kita puasa tidur mulu. Itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Biasanya ini kalau kegiatan ya Ustadz sendiri juga pernah IPM ini ya anak ya. Juga pernah IPM dulu ini. Ya, biasanya dalam kegiatan anak-anak itu lebih cenderung perlukah kita sekarang itu meningkatkan sistem penguatan dakwah ya, terutama di kalangan pelajar. Kira-kira dalam menyambut atau melaksanakan Ramadan biar tidak sia-sia itu perlukah kiranya di kalangan pelajar itu ada sistem pelatihan dai atau gimana? Itu jangan bagaimana itu ya? Sangat perlu sekali. Ya. Kalau di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sendiri itu biasanya ada pelatihan dai teman-teman. Pelatihan dai. Nah, di situ kita digembleng gimana tentang sistem dai itu, terus mengaji Al-Qur'an itu seperti apa, tauhid itu seperti apa, itu dikaji sampai kita itu benar-benar mampu untuk menjadi dai itu. Kira-kira tertarik gak ini anak-anak ya? Tertarik ya? Tertarik ya? Harus tertarik ya, kegiatan dakwah itu ya, mensyiarkan agama ya, mensyiarkan agama Islam ya. Harus tertarik ini ya, apalagi di kalangan pelajar Muhammadiyah ya. Itu harus kita sebagai bahan daya tarik tersendiri ya, bagaimana kita bisa lebih dekat ya dengan Al-Qur'an ya, terutama juga hadis-hadis. Pasti ketika kita belajar dakwah pasti juga akan dekat dengan Al-Qur'an dan hadis ya, begitu Ustaz ya. Oke, luar biasa. Dari anak-anak apakah masih semangat ini? Ya, masih semangat ini? Masih ya, luar biasa ya. Oke, Ustaz, dalam mengamalkan agar Ramadan itu semuanya tidak sia-sia, tadi sudah disebutkan semuanya. Nah, mungkin Ustaz, dari apakah ada kiat-kiat tertentu ya
untuk bagaimana siswa ini agar semangat, ya. Seorang pelajar di usia ya kelas 6 ke bawah ya pasti ya, agar bisa meningkatkan semangatnya untuk berlatih berpuasa ya. Apalagi syukur-syukur bertahan, bukan hanya berlatih ya, istilahnya sudah sadar ya, menyadarkan diri untuk tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah kewajiban nantinya itu di bulan suci Ramadan. Nah itu mungkin ada kiat-kiat ya khusus ya. Tentunya itu bisa dibangun dari keluarga terlebih dahulu ya. Bangun dari keluarga, kiat-kiatnya biar puasa itu jangan disia-siakan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan juga di situ di 10 hari terakhir ganjil, di situ ada satu malam, pasti teman-teman pernah dengerin, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan teman, 1000 bulan ya. Jadi jangan disia-siakan. Datangnya hanya cuma satu kali setahun dalam satu bulan itu. Apalagi pahala kita tadi dilipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Jadi itu biasanya salah satu doktrin untuk anak-anak biasanya kalau berpuasa. Apalagi teman-teman sudah kuat puasa satu hari full ya? Kuat ya. Kalau misalkan bulan ini kita masuk sekolah, lalu aku tidak sengaja mematahkan pensil temanku, lalu kami bertengkar, apakah kami boleh membatalkan puasa? Luar biasa. Ya luar sekali. biasa Ustadz ini ya. Ada yang bertanya ini, berarti aktif ya, Ya, aktif siswa-siswa sekali di sini kader ya. ya, SD pelajar Muhammadiyah ini Mujabu memang ya. aktif ya, Iya. Ustadz ya. Ini salah satu bukti bahwa keaktifan di pertemuan yang luar biasa ini bisa Sangat ada yang luar bertanya biasa. ya, luar biasa. Ya Ustadz langsung dijawab aja Ustadz. Langsung saya udah? Ya. Oke. Kalau seperti itu tidak harus membatalkan puasa ya. Berarti itu adalah hal-hal yang tidak terduga di mana pensil itu tadi dipatahkan ya, dipatahkan. Jadi tidak perlu membatalkan puasa, tetap kita niatkan yang lurus kembali, kita bahwasanya sedang berpuasa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Oke, nah berarti seperti itu anak-anak ya. Jadi dalam berpuasa itu yang penting adalah yang pertama adalah niat. Nah, niat kita harus sungguh-sungguh ya. Dan tadi sudah dikatakan Ustadz bahwa niat itu tidak perlu kita harus melafalkan ya. Nawai itu tidak perlu ya. Cukup kita niatkan dalam hati, saya berpuasa ya. Oke. Ustadz, Ya, luar biasa. Ini ada yang tanya lagi Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, syarat wajib puasa salah satunya adalah cukup umur. Kira-kira sampai usia berapa kita boleh puasa? Luar biasa. Aktif sekali ya. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Tepuk tangan. Ya, Ustadz langsung dijawab Ustadz. Luar biasa Oke. ini pertanyaannya. Kalau untuk batas minimal ya tadi, minimal betul. berpuasa itu diantara umur 7 ke atas, 7 tahun ke atas. Berarti SD kelas berapa itu? 7 tahun ke atas. Nah, pokoknya kalau kita sudah balik, apalagi kita sudah kalau laki-laki biasanya sunat ya. Betul, kalau ya. kita sudah sunat, sudah balik, itu kita wajib berpuasa sampai kita mengembuskan nafas terakhir, kita wajib berpuasa di situ. Kalau perempuan nih batasnya ya, kalau perempuan menstruasi ya, habis menstruasi Iya. gitu ya. menstruasi. Ya, luar biasa ya. Intinya ketika kita sudah balik ya, apa itu balik ya? Artinya kita sudah memahami apa itu yang benar, apa yang benar, apa yang itu salah ya. Ya pastinya itu wajib ya bagi seorang mukmin ya. Mukmin ya, saya ayyuhalladzina amanu ya, orang-orang yang beriman ya. Kenapa orang Islam ya? Orang Islam ya, orang Islam. Tapi kalau dia tidak punya iman dan mukmin ya, dia tidak akan melaksanakan puasa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu perintahnya ya, luar biasa ya. Oke anak-anak. Nah, ke Ustadz. Nah, pastinya dalam menjalankan puasa itu banyak sekali godaan ya. Pasti itu ya, pasti. Apalagi ketika kita awal-awal dulu ya menyambut bulan suci Ramadan sudah ada iklan minuman seger ya, luar biasa ada margel. Ada apa itu ya? Itu yang membuat kita tergoda ya, apalagi makanannya enak-enak itu ya. Ya, makanya jangan banyakkan nonton TV ya. Oke, ya. Oke anak-anak ya. Nah, godaan itu salah satunya adalah bagaimana
kita menahan emosionalnya, ya, emosional kita, terus menahan rasa lapar kita, ya, selama bulan puasa. Pastinya anak-anak ini kadang pengen marah kan ya, apalagi suka bertengkar nih sama saudaranya. Ayo siapa ini ya, ini ya, marah, wah ini enggak ini enggak ya, iya, marah-marah gitu. Habis itu nangis ya, nangis terus netes gini terus masuk ya, itu gimana ya Ustadz ya, dalam bagaimana kita caranya, tips-tipsnya agar kita menahan emosi, terus menahan tahan lapar dan sebagainya. Kita lebih baik kita hindari hal seperti itu ya. Sekiranya kita hal yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Kita tetap puasa, tapi pahala kita berkurang teman-teman di situ. Pahala kita berkurang. Kalau kita lihat iklan yang tadi, iklan marjan, iklan apa itu, lebih baik jangan nonton TV lah, lebih baik seperti itu. Ya. Iya. Atau bikin lapar. bikin lapar bener. Apalagi ada yang konten itu yang sukanya makan-makan itu. Nah, lebih mukbang baik, ya, apalagi mukbang ya. Gimana kita live kemana ya, lihat makanan ya, apalagi banyak makanan terus kita lihat tonton, wah, kita lapar ya. Lebih baik dihindari itu teman-teman, dihindari. Terus kita kalau lagi bertengkar, lagi marah sama teman-teman, kita introspeksi dulu lagi, kita lagi berpuasa. Kita niatkan kembali, ya Allah, saya sedang berpuasa. Jangan sampai niat ini tergoda untuk apa? Untuk kita nanti pahalanya bisa batal, teman-teman. Seperti itu. Ya, luar biasa ya. Masih semangat anak-anak ya, masih semangat. Coba kita Ustadz cek ya, cek sound dulu semangat kalian ya. Ketika Ustadz bilang SD Muda Po ya, berakhlak mulia, berprestasi ya. Gimana ya? SD Muda Po, berakhlak mulia, berprestasi ya, luar biasa ya. Oke Ustadz, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa ya. Kita sudah banyak ilmu ya yang kita dapatnya, kita tahu bagaimana ya nantinya dalam puasa ya bulan suci Ramadan ini yang ke 1443 Hijriah ya. Semoga berjalan lancar dan pastinya tidak sia-sia ya apa yang kita kerjakan ya. Yang terpenting adalah kita jaga apa? Jaga lisan ya. Ya, pasti itu ya. Jaga lisan ya. Kita jaga perbuatan kita ya pastinya. Karena kita juga tidak tahu ya Ustadz ya, terkadang kita menyendiri itu terkadang ada hal yang tiba-tiba secara tidak langsung kita melakukan hal yang bisa jadi membatalkan puasa. Nah, ini juga harus kita hindari ya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Kalian sebagai pelajar-pelajar generasi Islami ya, terutama di kalangan Muhammadiyah di Ortum ya, ikutilah nantinya ya. Kalau sudah kelas 6 ya, dan sudah kelas 6 di sini belum ya? Oke, kata-kata masih kelas 35 ya. Oke, nanti perlu diadakan IPM Junior maksudnya ya. Perlu sekali ya, IPM Junior nanti ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kesempatan ini luar biasa Mas Muhammad Iqbal. Terima kasih, semoga nantinya apa yang sudah disampaikan pada acara yang luar biasa ini ya, yaitu di podcast SD Mudabo ya, official ya, di acara Mudabo Mengaji bersama pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga pemirsa ya, jangan lupa pastinya di like, subscribe, and comment ya. Kita nanti ada pertanyaan ya, silahkan ya, kami tunggu. Dan sangat luar biasa pertemuan kali ini ya. Saya akhiri ya, Mas Muhammad Iqbal, terima kasih. Saya selaku pemandu dari podcast kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.